Udah nih? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Mega Salsabila. Mega Suca. Suca berapa lo, Meg? Suca 4. Nggak enak manggilnya Meg ya? Nggak aja, Cing, kalau nggak enak. Hah? Nggak. Oke. Lo Suca berapa nggak? Suca 4, Cing. Suca 4 ya? Suca tuh sampai 5 ya? 4. 4, abis itu udah nggak ada lagi. Iya, belum ada. Tapi mulai stand up lo kapan? Nggak. Stand up 2017 Pertama kali stand up di di komunitas. komunitas mana lo? Stand up Indo Kaptang, Kabupaten Tangerang. Tangerang. Gue pertama kali lihat lo di Comedy Crib. Iya. Ya kan? Pertama kali dapat panggung. Di situ. Iya, di situ. Selain open mic maksudnya. Iya, betul. Kok bisa di situ lo waktu itu? Enggak. Waktu itu aku ikut lomba di Bekasi. Ikut lomba di Bekasi. Jurinya Bang Bintang BT, Bang Arya Novrianus, sama Bang Wawan. Itu kan anak-anak Komtung. Nggak tahu tiba-tiba abis lomba itu menang juara 2, nggak lama di calling buat tampil di Comedy Crib sama Bang Danet. Ya, materinya tuh gue juga masih inget-inget tuh. Kalau lo yang jadi janda gara-gara janda tuh di mana ya? Itu di Suca. Di Suca ya? Sama di Comedy Crib juga ada. Di Comedy Crib juga ada ya? Gara juga. Jadi janda gara-gara janda. Dan sempet itu tuh viral tuh di TikTok ya. Di TikTok. Dan sekarang lo masih stand up? Alhamdulillah masih, Cing. Masih. Terakhir stand up apa? Open mic. Enggak, kemarin ada di YouTube. Di YouTube siapa? YouTube Bang Valen. Jebret ya. Jebret. Stand up bola itu? Iya, stand up bola. Alhamdulillah. Iya. Setelah dari Suca kehidupan gimana? Kehidupan setelah Suca? Alhamdulillah. Glamor? Enggak, biasa aja. Enggak glamor, biasa aja, masih hidup masih kayak biasa, cuman bedanya lebih baik aja. Dulu kan lo ngojek bukan? Ngojek. Sekarang masih? Enggak. Sekarang GrabFood. Wah. Sekarang maksudnya enggak ngojek online, tapi jualan online tapi di Gojeknya juga. Daftarin, jadi nggak usah narik, bikin makanan. Oh, jualan makanan. Iya. Oh iya. Kalau Gojek kan bayarnya pakai GoPay. Kalau GrabBag pakai GrabPay. Opo aja, Opo. Gak usah pakai GrabPay. Iya. Apaan jualan makanan apaan? Frozen food. Frozen food. Apa aja isinya tuh? Ada brulbu mozzarella gitu, ubi bola coklat. Apa mozzarella? Brulbu mozzarella. Apa sih itu? Itu kayak makanan bola-bola gitu. Isinya ada mozzarella. Ya? Nggak bawa. Ya. Iya, soalnya lagi kosong. Tadinya pengen bikin. Laku emang ya? Alhamdulillah laku. Wah. Jadi lo PO atau emang selalu ready? Enggak, kalau Sabtu Minggu nggak ready. Jadi weekend lo buat keluarga? Ada. Ya gitu. Iya, Sabtu Minggu, sorry gak bikin gue buat family time. Family time. Baru punya anak lagi lo ya? Laki? Laki. Enggak, maksudnya laki baru lagi? Aduh, kirain anaknya lagi sama cewek. Lagi baru lagi lah, masa yang itu tuh lagi. Oh, beda ayah? Beda. Iya. Berarti yang pertama umur udah berapa ya? Yang pertama udah 7 tahun sekarang. Udah 7 tahun. Udah bisa ngelarang-larang lo katanya ya? Iya. Gak boleh ngapain aja lo sekarang? Bunda jangan pakai celana pendek, Bunda jangan ngerokok, gitu. Bunda jangan keluar malam, gitu. Ya gitu. Emang lo masih pakai celana pendek di mana? Di tidur. Maksudnya kalau keluar rumah ngejemur gak boleh pakai celana pendek. Pakai celana panjang kayak Bunda, malu tuh ada tatonya gitu. Tato lo sebadan-badan? Iya, Cing. Badan-badan emang. Ke kaki-kaki. Kaki-kaki juga? Lo nggak ngilangin? Sulam alis lo baru hilangin gue lihat. Iya, ini baru dihilangin juga nih yang di tangan, masih proses, Cing. Itu kanan tadinya ada? Ini ada baru hilang. Dua-duanya ada, tangan kanan kiri di ada. Di sini? Iya. Yang ini udah rada hilang, yang di sini nggak ada. Emang di situ nggak ada tato lo? Nggak ada. Kenapa lo hilangin? Oh, anak lo juga? Anak sih nggak juga, cuman kayak pengen lihat orang mulus gitu. Hah? Kayaknya mulus bagus dah gitu. Kalau orang mulus ngeliat tato kayaknya asik dah gitu. Iya, dulu gitu. Iya. Pas dulu mulus ngeliat, kayaknya tatoan keren tuh gitu.
Emang lo tato dari umur berapa? Dari Mac mulu dah. Gak. Dari sekolah, Cing. SMP. Tapi di punggung yang ngumpet-ngumpet. Dari SMP lo udah tatoan? Tatoan. Lu pergaulan bebas? Agak. Hah? Agak ke pergaulan bebas gitu maksudnya. Kok bisa gitu, lo ada SMP, terus punya teman yang bisa tahu tempat tato. Emang pergaulan SMP kayak begitu? Enggak, jadi SMP itu aku tuh gak punya biaya gitu, Cing. Nah, terus pengen beli LKS aja nggak bisa gitu. Akhirnya aku ngamen buat beli buku. Ketemu pengamen-pengamen gitu. Terus ada lihat-lihat tato bagus gitu. Nyoba ceritanya, tapi nggak berani yang keluar-keluar, nyoba. Wah, ngamen sama orang tua boleh? Apa lo ngumpet-ngumpet juga? Ngumpet-ngumpet. Nggak boleh lah kalau ketahuan ya. Apa lo masih ingat nggak ngamen apaan? Ngamen. Tapi lo bisa nyanyi nggak sih sebenarnya? Ya nyanyi-nyanyi pengamen gitu. Iya, bisa main kentrung, main gitar. Main itu kan bisa lo, ukulele itu. Iya, ukulele. Bisa, Cing. Gara-gara itu ngikut-ngikut pengamen, tadinya kan cuman nyanyi doang. Lama-lama minta ajarin, main kentrung, main ukulele jadi bisa. Main gitar jadi bisa gitu. Nyetem ukulele bisa? Nyetem ukulele pakai aplikasi. Kalau sendiri gak bisa, manual gak bisa. Bisa. Karena beda dari itu ya, sama gitar biasa ya? Iya, kalau gitar biasa bisa. Iya. Masih inget gak lo lagu-lagu pengamenan lo waktu itu? Masih lagu-lagu biasa, lagu-lagu. Oh kan biasa kan ada tuh yang lagu pengamen yang marginal. Yang marginal. Ngamen pakai itu. Pakai itu. Denger lama-lama hafal, jadi ikut nyanyi itu. SMP mulai kelas berapa itu? Kelas 3 udah mau lulus itu. Udah ngejar harus beli ini beli itu buat kerja kelompok ini itu. Orang tua nggak ada gitu. Jadi aku kayak orang tua maksudnya nggak ada uang? Iya, nggak ada uang. Orang tua lo ada tapi masih waktu itu? Masih ada, sampai sekolah aja nih nge-BM, Cing, bener-bener nge-BM. BM itu artinya numpang ya? Iya, bareng mobil. Bareng mobil. Mobil apaan? Truk. Kadang losbak, make rok, seragam sekolah. Sendirian? Atau bareng-bareng? Kadang ada temen yang mau ngikut-ngikut, tapi kalau tahu ntar sama mamanya gak boleh main sama gue lagi. Jangan main sama si Mega, dia nge-BM. Padahal buat sekolah, Cing, BM. Lo rumah di? Rumah di Kirana waktu itu. Tangerang itu? Tangerang. Sekolahnya di? Sekolahnya di Soldu. Pokoknya harus Soldu naik angkot. Soldu itu Soler 2. Bingung jelasin ya dah? Soler 2. Soler 2. Itu nama SMP-nya? Nama SMP-nya, SMP Negeri Soler. Daerah Soler? Iya. Harus naik angkot dah? Kalau naik angkot berapa kali? Sekali. Nah, lo nge-BM, emang lo udah tahu pasti itu, dia akan lewat itu. Kan itu jalan raya, jalannya searah. Oh, jalannya searah. Satu ke sono. Maksudnya ya kita kalau mau ke sono nunggunya di sini, kalau mau ke sono nunggunya di situ gitu, nggak bakal mungkin salah jalan, Cing. Maksudnya kan ada perempatan atau yang sekolah lo harusnya lurus, dia belok kanan gitu. Nggak ada di situ, jalannya lurus doang. Jadi dimudahkan juga untuk BM ya? Iya. Setiap hari lo BM? Setiap hari, kalau kan emang setiap hari kagak dikasih duit, kagak dikasih uang saku gitu kan, kagak ada. Buat ongkos juga nggak ada? Mama bilang berangkatnya pagi, jalan kaki. Cuman kan capek lama-lama jalan kaki, terlambat, dihukum, dijemur, upacara, terlambat mulu. Lo bilang, saya berangkat jalan kaki nih jadi telat gitu? Iya, bilang sama guru. Tapi tetap dijemur? Dijemur, cuman lama-lama terbiasa gurunya. Jadi ya udahlah, dia rumahnya jauh, jalan kaki, orang tuanya nggak ada ongkos sekali gitu. Lama-lama ngerti. Berapa lama itu kalau lo jalan kaki? Enggak. Dari rumah? 45 menit. Dah jauh ya? Jauh lumayan. Jalannya anak SMP. Iya jauh, 45 menit jalan anak SMP ya. Ya akhirnya lo ikut ngamen-ngamen deh tuh. Ketemu ngamennya di mana? Maksudnya lo masuk ke dunia itu gitu. Kok berani-berani ke tempat yang ngamen itu? Ada temen lo juga atau teman rumah, teman sekolah, teman mana? Nggak ada, kayak biasanya kalau mau sekolah jalan kaki lewat tuh ada segerombolan orang. Bobo gitar, biasanya dia ngamen, terus nanya kalau mau ngamen gimana sih caranya gitu, boleh gak ikut, kok mau beli buku LKS, nama dia dirangkul gitu, Cing. Lu beneran lu mau beli buku, ayo sini gue temenin ngamen gitu. Dan lo ngamen sepulang sekolah? Atau lagi sekolah?
kadang sebelum sekolah kan kadang masuknya siang, kadang masuknya pagi gitu, di rolling. Jadi kalau siangnya sekolah, pagi ngamen. Kalau siangnya ngamen, pagi sekolah. Pagi sekolah. Itu selama setahun di kelas 3? Lama ya? Habis itu berhenti, nggak sekolah dulu. Jadi ngamen? Iya, jadi ngamen. Tinggal di jalan, Cing. Kagak pulang-pulang. Beneran. Berarti usia SMA? Jadi nggak langsung. SMA nggak langsung. Jadi nganggur dulu nih setahun. Hidup di jalan dulu setahun. Nganggur gitu, kayak mama nanti gimana kalau misalkan aku sekolah gitu. Nanti uangnya dari mana, aku nggak mau ngebebanin orang tua gitu. Setahun di jalan dah. Itu karena lo yang pengen atau karena kondisi orang tua. Terus mak lo nggak dicari? Dicari. Setahun itu dia nyariin. Baru ketemu udah 11 bulan. Lagi ngamen ketemu, terus kamu mau sekolah nggak sih gitu. Mau, tapi nggak mau nyusahin mama. Akhirnya dia bawa aku ke rumah saudaranya yang orang ada pelayaran gitu, di sekolahin di sana. Aku mau karena aku butuh sekolah. Karena emang lu pengen sekolah? Iya. Lah emang ngamen-ngamen buat apa, Cing? Buat beli buku. Iya, tapi kan setahun akhirnya lo ngamen doang, sekolah enggak? Iya. Niatnya tuh pengen nabung, Cing. Nabung buat bisa sekolah sendiri. Ternyata uang ngamennya habis buat makan doang gitu. Iya. Tragis juga ya hidupnya ya? Tragis kalau diceritain, tapi kayak yang udah jalan hidup kali ya. Kalau nggak kayak gitu, kayak nggak ada pelajaran aja, hidupnya monoton. Iya, monoton film apaan? Ya. Setahun jadi lo hidup di jalanan 11 bulan lah ketemu. Terus akhirnya lo sekolah? Sekolah. Di Di SMK. SMK. Itu SMK itu ekonomi atau STM? SMK. Kayak SMEA ya? SMEA. SMK enggak. SMK tuh apa sih maksudnya? Kan kalau dulu ya kejuruan. Dulu misalnya yang teknik sebutannya STM, kalau yang ekonomi administrasi SMEA. Nah lo SMK apa? SMK kejuruan, ngambilnya administrasi perkantoran. Oh berarti SMEA. Nah SMEA zaman dulu namanya sekolah menengah ekonomi atas. Sekarang udah SMK. Kelar tuh? Lancar-lancar aja atau sambil ngamen juga? Enggak, kan dibiayain sekolahnya, buku dikasih, seragam, ongkos uangnya, kayak nggak bersyukur banget kalau masih ngamen udah dikasih banyak gitu uang saku gitu. Tapi ya bantu-bantu di sana gitu. Di tempat saudara yang pelayaran itu. Iya. Oh lo tinggal di situ juga? Iya. Oh di Tangerang juga? Di Tanjung Priuk. Lah jauh. Iya. Tidak lagi. Sekolahnya di Tanjung Priuk. Kalau jalan kaki deket 5 menit. Iya. Tapi tato itu belum jelas tuh sampai akhirnya lo ditato. Itu itu yang aku 11 bulan itu? Enggak, yang aku ngamen-ngamen sekolahnya RLKS itu. Lah, sebelum lulus udah tatoan. Tahu nggak nyokap lo dulu, emak lo? Tahu, tapi bilangnya bisa hilang. Nggak tahu. Tato permen karet. Enggak, temporari 3 bulan hilang. Ternyata ditungguin. Perasaan udah 3 bulan kok gak hilang-hilang gitu. Terus senyum-senyum, tato beneran kan lu, ya Allah, kata mama gitu. Mau jadi apa ini enak gitu. Jadi ya komik gitu. Kan belum tahu. Oh belum tahu ya? Iya. Tato apa tuh pertama yang lo ini? Bunga mawar. Apaan lo, kenapa lo ini bunga mawar? Karena bukan nama sebenarnya. Apaan? Kan orang tuh tato pertama tuh pasti ya sangat berkesan, ada melambangkan apa, ada kadang-kadang melambangkan perlawanan atau nginget seseorang, nginget sesuatu. Ini lo mawar apa? Kayak dia tuh kayak indah, tapi dia tuh harus hati-hati gitu. Karena berduri. Anjay. Lo menganggap lo diri lo mawar? Nggak menganggap, kayak itu berkesan aja. Iya. Lo pengen seperti mawar. Lo bisa nikmatin keindahan gue, tapi lo jangan deket-deket, lo hati-hati lo. Iya, gitu. Karena gue punya duri nih, Anjay. Kayak ikan. Satu doang selama SMP tato. Satu. Akhirnya ke seluruh tubuh. SMA nambah gak tato? Enggak. Oh karena lo memang tinggal di situ, nggak kemana-mana. Sekolah. 3 tahun nggak ada tinggal kelas segala macam, nggak ada permasalahan. Nggak ada. Tapi masih ketemu sama teman-teman gitu. Teman-teman mana? Teman-teman tongkrongan, kan di mana aja ada nih anak-anak pang, anak-anak di mana aja ada. Tapi kalau pulang sekolah suka mampir main, tapi nggak ditambahin tato. Dandanan? Dandanan anak sekolah aja. Waktu SMP itu dandanan? Biasa aja.
Enggak kayak anak pang? Enggak, belum. Yang 11 bulan itu? Dandannya? Iya, dandannya yang 11 bulan itu kayak gitu pakai boot. Itu belum ngerti tuh artinya tuh pakai boot. Emang artinya ada? Ada, tapi aku kayak belum paham gitu. Pokoknya simbol-simbol perlawanan kayak baju dia emblemin gitu. Apa sih itu artinya sih? Yang rambutnya berdiri-diri. Berdiri-diri gitu ya, mohak-mohak gitu ya. Itu apa artinya tuh? Itu berdiri tegak menantang. Ya gitu. Kayak pokoknya setiap itu ada artinya. Tapi aku nggak terlalu mendalami ke situ. Karena aku nggak lifestyle aku nggak gitu. Lifestyle aku kawasan aja biasa. Nah lo tinggal di mana tuh 11 bulan nih? Di jalanan. Di jalan tidur di jalanan aja. Mandi di pom bensin. Di pom bensin mandinya. Kadang di MCK bayar 2.000 kan. Bawa sabun, bawa tas kecil, sabun, sikat gigi odol di situ. Tiap hari mandi. Lo mandi tiap hari? Mandi lah tiap hari, Cing. Kalau cowok-cowok mungkin kagak tiap hari. Kalau cewek mandi lah, masa kagak mandi. Satu tongkrongan nih, kan pasti ada tuh tongkrongannya ya, yang kemana-mana bareng kan. Itu berapa orang waktu itu lo? Mencar-mencar, Cing. Kadang kan ada acara nih. Misalkan acara ke Lampung gitu. Ntar kita nyetrit. Acara ngapain lo? Ke Lampung? Band. Oh band, oke iya. Ada acara apaan? Temu Pang Indonesia? Ada band, ada acara charity kadang-kadang gitu. Charity itu ngapain? Charity itu kayak nyari sumbangsi. Buat kadang misalkan ada temen yang misalkan kakinya patah, beli kaki palsu. Terus ada yang buat anak yatim duafa gitu-gitu. Ada juga gitu-gitunya. Jadi tampilannya aja sih ya, orang melihatnya ini, tapi kegiatannya juga ada kegiatan sosial. Banyak sosial. Tato juga ada charity-nya. Maksudnya nato lo harus bayar untuk disumbangin? Korban banjir misalnya, korban gempa gitu. Gitu. Iya. Dan lo lakukan itu tuh selama 11 bulan? Iya. Dan aku belajar nato di situ. Di 11 bulan itu. Lo sempat jadi tato artis juga ya? Iya, pas sudah selesai sekolah, aku jadi tukang tato. Akhirnya baru penuh nih badan. Gitu ceritanya. Tuker-tukeran tato, gue tatoin lu, tatoin gua gitu, ganti-gantian. Kenang-kenangan gitulah. Iya. Enggak, itu tuh yang pas lagi lo bareng-bareng tuh, berapa orang yang selalu bareng sama lo? Ganti-ganti orangnya. Kadang kita dari sini berangkat 10 orang, kita ke Lampung. Ntar yang balik cuma 2 orang, kadang sendiri, kadang terus acara mana lagi ke Jawa gitu. Kayak gitu aja yang mau bareng aja, nggak harus sama ini juga orangnya. Oh jadi misalnya gue lihat nih di jalanan terus ada 4 atau 5 orang nih anak pang ya, anak pang. Itu mungkin aja dia baru kenal tuh di situ, nggak saling kenal lama gitu. Mungkin juga bisa kenal lama, ketemu di acara mana dulu, terus tiba-tiba ketemu lagi. Jadi kalau lo orang yang pindah-pindah memang, jadi nggak pernah ada yang bareng lo terus-terusan sama 11 bulan? Nggak ada. Selewat-selewatan aja. Selewat. Masih berhubungan gak sekarang? Masih berteman baik sama teman-teman dekat. Sama anak-anak itu? Iya. Yang di Tangerang masih? Masih. Nah kalau lo ketemu laki lo yang pertama di situ juga? Anak pang juga? Iya. Laki yang pertama, jadi dia nungguin sekolah. Anjay. Nungguin sekolah gitu. Nungguin lo kelar sekolah atau gimana? Jadi nungguin kelar sekolah. Lo sekolah pagi, dia nungguin sampai siang. Bukan siang dikawinin. Gitu, maksudnya nunggu lulus, cing update. Nunggu lulus. Beneran ditungguin, emang lo pacaran saat itu sama dia? Itu kan pacarannya 3 tahun. Selama SMA itu? Iya, terus nikah, lulus SMA nikah 1,5 tahun doang, gitu. Udah? Bisa langsung. Pacarannya 3 tahun? Nikah 1,5 tahun. Kok bisa ya? Ya, Cing, namanya pacaran, Cing. Kadang orang manis banget. Susah emang bedainnya, ntar kalau udah nikah baru nih keluar asli-aslinya gitu. Lo? Sama kita berdua. Enggak dia doang, aku juga pasti. Iya. 3 tahun pacaran tuh banyak ide ya, banyak kita nurunin ego banyak ya. Banyak mengalah. Pokoknya banyak ngapain? Banyak diskusi, banyak tanya lo maunya apa gitu. Terus toleransi kita tambah lebar, terus pengen kelihatan bagus. Jaga image. Justru pada saat udah nikah malah hilang itu ya. Lo ngerasain itu emang? Ngerasain banget. Kayak udah nggak perlu jaga image, gue begini orangnya gitu.
Kalau lu mau bertahan, kalau enggak ya udah gitu kan. Kalau udah nikah kayak kurang komunikasi, jadi nggak didiskusiin nih, ntar dia marah, ntar aku marah, nggak diskusi. Jadi kalau masih pacaran tuh kamu marah kenapa gitu. Kalau udah nikah tuh pikir aja sendiri gitu, Cing. Kalau udah nikah kamu marah kenapa, pikir aja sendiri gitu. Kalau waktu pacaran kan kamu marah kenapa, ini dong, ini gitu. Dijelasin, diskusi, ada komunikasi. Kalau udah nikah jadi kayak lu udah tahu gue nggak suka ini, tapi lu begini gitu, kayak yang seolah-olah kita tuh udah kenal puluhan tahun gitu. Jadi lu harus ngerti gue harus ngerti lu. Padahal kan nikah itu ya sebenarnya kan justru malah makin saling memahami kan. Harusnya. Tapi ini kayak yang, kok lu nggak ngerti-ngerti sih? Ya gimana nggak ngerti-ngerti? Lu nggak jelasin. Iya, orang lu pikir aja sendiri ya. Gue udah mikir kenapa gitu kadang. Iya. Harusnya menikah kita bisa lebih terbuka ya. Iya. Tapi kenapa jadi nggak tahu dah. Gue juga cerai dulu sih. Gitu. Kayak begitu juga sih. Emang pacarannya lama, nikahnya setahun doang. Serius, Cing? Iya. Serius, Cing? Iya. Masa sih? Iya. Berapa kali nikah, Cing? Gue kedua, yang ini kedua nih. Ya, yang pertama setahun doang. Gitu. Ya emang gitu kali ya. Ada perasaan kalau kita pacaran pengen kelihatan bagus, takut kehilangan. Begitu udah nikah kayaknya kita udah ngedapetin sesuatu ya. Lebih pengen kita mempertahankan supaya nggak putus waktu pacaran ya. Lebih mudah untuk memutuskan berpisah pada saat nikah. Kenapa gitu ya? Kalau lo kenapa tuh? Kalau aku sebenarnya nggak mau, Cing. Nggak mau nikah? Nggak mau pisah. Oh, nggak mau pisah. Nggak mau pisah. Aku tuh kayak pengennya tuh dari dulu tuh pengen nikah 1 kali aja udah. Gitu. Tapi kan keadaan. Iya. KDRT ya. Iya. Pak, selama pacaran nggak? Enggak. Jadi dia kayaknya gue nggak bisa dia bertahan kalau gini. Kalau sekali, nanti 2 kali gimana gitu. Selama 3 tahun pacaran nggak pernah selama Enggak. Nungguin lo? Baik banget dah, kagak ada tandingannya dah pokoknya dah. Anjay. Sebaik itu. Iya. Terus KDRT dimulai berapa ini durasi pernikahan lo? Udah punya anak, udah setahun lebih. Ada itu baru KDRT. KDRT-nya juga sebenarnya kita salah berdua sih, nggak salah dia doang, salah kita berdua. Lo juga KDRT sama dia? Kagak. Maksudnya dia bisa KDRT juga karena mungkin aku juga salah gitu. Jadi aku kayak gimana ya? Dia emosi karena aku mungkin, tapi dia nggak bisa ngomong. Jadi dia banting barang, mukul akhirnya. Kalau aku kan cewek, kalau marah ngoceh aja udah ngomong. Kalau cowok enggak, dia kalau marah banting barang udah, kalau enggak pukul udah. Gitu. Berulang-ulang itu? Enggak, 1 kali doang. 1 kali doang, dan lo cukup lah nggak mau? Nggak mau. Jangan sampai naik jadi KDRW kan? KDRW. Ini udah mau nangis jadi KDRW dah. Tapi lo masih sedih kalau inget itu, atau udah ini juga udah lo ceritain di stand up ya kan? Udah tahu. Tapi kalau inget juga kayaknya lo sekarang masih sedih ya? Enggak ya? Kayak apa yang disedihin? Aku pas pisah itu 3 tahun nangis doang, Cing. Kerjaannya ngeliat orang-orang ketawa, nggak bisa ketawa. Belum ketemu stand up tuh? Belum. Oke. Nah 4 tahun pisah stand up, kayak yang itu bisa dijadiin sesuatu yang menghibur gitu. Oh seharusnya gue nggak sedih gara-gara itu gitu. Seharusnya gue bisa ketawa, kenapa gue kayak gini, kenapa gue gini. Kok hidup orang lurus-lurus aja, kok hidup gue begini berliku-liku. Seharusnya gue nggak nangis sih saat itu gitu mikirnya. Toh hidup dia pas ditinggal aku nggak lebih baik. Jadi dia lebih baik pas sama aku daripada yang sekarang. Gitu, Cing, beneran. Iya. Dan hidup lo lebih baik? Alhamdulillah lebih baik. Iya. Karena kan kalau cewek pasti kalau udah pisah sama cowok dia tuh kayak pengen buktiin kalau gue itu bisa berubah. Kalau cowok nggak tahu dah. Lebih bahagia dibanding dulu waktu bersama lo gitu. Mungkin ya pembuktian gitu. Pembuktian. Dan lo melakukan itu juga? Melakukan.
Tapi 3 tahun lo nangis terus? Nangis terus. Nangis terus itu. Nah, lo selama 3 tahun ngapain tuh? Jadi aku pisah anak 21 hari, umur 21 hari. Jadi emang dari hamil tuh udah berantem-berantem kecil. Pas abis lahiran dia tuh kayak jiwa tongkrongannya masih ada gitu. Jadi pas abis lahiran dia nongkrong, pulang pagi, mabok gitu. Terus kan emang itu udah biasa. Udah biasa, tapi aku baru lahiran, Cing. Maksud aku nanti tunggu dulu, aku baru lahiran gitu. Oh gitu, oke. Ya. Akhirnya ya udah deh, gue pulang aja deh ke rumah orang tua gue gitu. Nah udah pulang, sebulan, anak aku udah 2 bulan, aku kerja. Jadi cleaning service tuh di Point Square, ingat banget aku. Terus dia nyamperin lagi, minta rujuk. Oh karena udah pisah nih? Udah pisah ranjang, minta rujuk. Minta rujuk, dia ngeliat aku bisa hidup tanpa dia gitu. Terus dia bilang, aku mau rujuk gitu. Ya udah datang aja ke rumah orang tua gitu. Tapi aku nggak mau kayak dulu lagi. Maksudnya kalau aku di rumah, kamu kalau mau main tapi inget waktu gitu. Ini kita udah punya anak loh gitu. Ya, terus dia datang ke rumah minta rujuk, dikasih. Kalau emang pengen bener ya. Dikasih, terus ternyata pas kita udah nyatu lagi, pindah ke kontrakan yang baru, jauh dari teman-temannya, jauh dari lingkungannya, tapi ternyata dia masih tetap kayak begitu, pulang pagi. Jadi kerjaan aku kalau pagi bukain pintu dia, terus dia mandi kerja, terus dia pulang lagi, habis pulang kerja main lagi, gitu aja terus. Kerja apa dulu dia tuh? Serabutan, kuli bangunan. Bukan kuli sih, baja ringan gitu. Oh iya. Iya, terus ya udah akhirnya aku tegur gitu. Aku tegur, mungkin cara aku ngomong salah sampai dia emosi gitu. Aku tegur, kok kamu kayak gini terus sih, kamu nggak mau berubah ya? Terus dia kesel. Udah akhirnya marah, di situ pukul. Aku ngomong sama orang tuanya kayak kamu kali yang salah, dia nggak mungkin mukul kalau kamu nggak gini. Iya kali ya, tapi kan dia nggak harus mukul aku. Ya, seharusnya kan dia kalau aku salah dia kasih tahu gimana cara yang benar. Bukan malah dipukul. Kalau aku dipukul ya aku nggak bakal bisa bener. Kayak orang aku nggak dikasih tahu. Ya udah akhirnya orang tuanya nggak respon. Aku ngomong sama orang tua aku kan. Ya aku dipukul. Ayah datang. Udah pisah. Udah dari situ udah nggak. Udah komunikasi lagi. Tapi belum diurus secara pengadilan. Terus dia tau-taunya nikah lagi sama janda. Jadi yang bikin materi jadi janda gara-gara janda itu. Lu belum pisah sama gue secara pengadilan nih, lu udah nikah sama janda gitu. Jadi kan gue janda nggak jelas kan. Gue nggak jelas nih status gue. Jadi janda gara-gara janda. Kenapa ger ya ini ya? Itu parah banget. Ini model-model cerita yang kayak lo tuh di stand up tuh kadang-kadang bikin miris tapi ger gitu. Gimana ya orang janda gara-gara janda aja ger tapi miris ya. Emang kan orang lebih seneng ngedenger orang susah daripada ngedenger orang seneng. Iya. Tapi mana sih nih masukin nih. Udah? Oke. Ya. Tapi banyak akhirnya kisah hidup lo yang lo angkat ke materi stand up ya. Banyak. Iya. Termasuk fase lo jadi tato artis. Nah, berapa lama lo jadi tato artis? Lumayan lama. Lo memang bisa tato artis itu harus bisa gambar ya sih? Enggak. Karena udah ada ceplakan karena sekarang. diceplak di thermal. Kalau dulu kan harus gambar ya, iya. Gambar sendiri. Nah ini lo bisa gambar gak? Sedikit, karena ayah kan pelukis. Oh lo emang nyeninya ada darah seniman. Darah senimannya ada. Jadi ayah nggak kaget kalau aku tatoan. Kalau mama kaget, kalau ayah kagak. Ayah lo juga tatoan? Enggak. Iya. Lo jadi tato artis dah. Lo tahu bisa bahwa lo bisa nato tuh belajar dari awalnya gimana? Nyoba di tangan sendiri, di kaki sendiri, nyoba. Jadi ada tato-tato yang lo bikin sendiri? Ada. Aku nggak berani natoin orang kalau aku di diri sendiri masih ngerasa jelek. Gitu. Jadi kalau aku udah ngerasa bagus, berani baru ngejob gitu. Ada tato yang menurut lo masih jelek di tempat di ini lo? Di kaki. Iya di badan lo nih.
Ya kan bisanya cuma di kaki kan, sini Iya, misalnya. di tangan nggak bisa. Paha misalnya gitu. Nah ada yang jelek nih, ini jelek nih, kan nggak bisa dihapus gimana? Terus ditimpa, dibagusin lagi. Oh, gitu ya. Iya. Jadi lu udah nggak bisa lihat sih sekarang ya. Iya. Iya. Tapi kan akhirnya lo memutuskan, taruh dulu deh, tato selama berapa tahun? Pas udah pisah. Udah pisah. Jadi tukang tato. Lama lah itu, 2 tahun. 2 tahun. Tapi udah bisa bikin penuh badan lo. Penuh itu bener? Penuh itu. Iya. Tangan kanan, kiri, punggung, perut, leher. Kaki, leher. Kaki masih kelihatan tuh sampai situ. Iya. Sampai situ-situnya tuh. Iya. Sampai ke atas ini juga ada. Iya. Sampai sini doang. Oh sini. Iya. Sini sampai sini nggak ada. Atas ada lagi? Nggak ada, dada doang. Ada. Dada, punggung. leher. Punggung udah semua. Punggung penuh, satu punggung. Nggak penuh, masih ada yang kosong-kosong, tapi nggak lo kontrakin tuh. nggak ada isinya. Iya. Tapi penuh dong berarti. Iya penuh. Iya. Berapa orang yang nato lo nih? Nggak kehitung. Buset, orangnya ya nggak kehitung, apalagi tatonya ya. Ganti-ganti orangnya. Iya, maksudnya orangnya ganti-ganti kan, karena lo tukeran tato gitu kan. Ada juga yang bayar sih. Lo ada yang bayar? Ada banyak. Kok sampai bayar katanya? Ini karena emang lo pengen banget itu? Pengen banget. Misalkan yang ini nih tato artis bagus nih, kok ke situ gitu. Itu kalau tato artis bagus, kalau sekarang memang ada gambarnya tuh, itunya kriteria tato artis bagus itu apa? Kan sekarang udah ada gambar, gitu-gituin doang kan ya? Iya. Nah itu emang beda juga tuh hasilnya tuh? Testimoni. Oh. Yang nggak timbul di kulit, nggak timbul tintanya, kayak rata gitu. Nah itu biasa. Teknik ininya ya? Ya, jarumnya, setelannya gitu ya. Nah itu yang skillnya itu orang itu ya. Kalau gambar udah bisa ngambil dari mana aja gitu. Sampai ada yang bayar juga, berarti emang lo hobi ditato ya? Iya, suka banget. Yang semuanya menggambarkan ini nggak? Ada artinya nggak? Atau cuman pengen gambar ini doang? Ada yang karena bagus aja. Yang sini lo tuh apa tuh gambarnya? Ini tuh udah berapa kali ditimpa. Tadinya ini Mickey Mouse. Hah? Mickey Mouse terus ditimpa sama mawar ungu. Mawar lagi. Terus ini baru di laser nih sekali. Ini harus 6 kali laser lagi baru hilang. Sekali laser berapa? Ini ikut yang hijrah. Termasuk yang ini? Enggak, kalau ini endorse. Kalau Alis endorse, kalau ini. Kalau bayar itu berapa? 1 kali treatmentnya bisa 1 juta, 3 juta. 2. Dan harus 6 kali. Kalau mau hilang. Iya, untuk ngilanginnya. Jadi sakit lagi ya? Sakit banget, sakitan dihapus dah daripada ditato. Tapi lo mau hapus itu yang kelihatan? Mau. Termasuk kaki nih, kaki masih ada kelihatan dikit nih. Kalau lo pakai? Kayaknya tangan dulu. Tangan dulu, segini aja dah. Kaki segini, dah. Kan bakal ketutup terus karena lo juga udah berhijab dan pakai panjang terus. Kenapa harus sampai sini? Kenapa mau lo ilangin sampai sini? Nanti kalau di kereta begini, diliatin orang. Aku sering banget begitu diliatin orang. Kemana-mana diliatin tatonya. Jadi kayak risih aja gitu, Cing. Padahal dulu pengen diliatin. Iya, kan sekarang udah kayak pengen pakai baju tertutup. Jadi kalau kelihatan rada-rada risih aja kalau diliatin. Itu beda banget nih, jomplang. Dulu pakai tato pasti karena pengen diliatin tato. Iya. Aku tuh emang cita-citanya jadi model tato yang seksi-seksi gitu, Cing. Iya beneran. Udah ada tawaran buat ke situ. Pengen jadi model seksi-seksi gitu. Nah terus nggak tahu titiknya di mana deh, Cing. Kayak waktu lagi naik motor, nabrak, pingsan. Lo nabrak, lagi mabok? Nggak tahu, ngantuk. Kalau mabok mah nggak berani naik motor. Nabrak, terus pingsan.
Karena kalau mabuk kan kita kagak tahu kita lagi mabuk, perasaan mah sadar-sadar aja. Kalau mabuk aku nggak berani naik motor, Cing. Aku kalau habis minum misalnya gitu, udah lo nggak mau naik motor dah gitu. Iya, pokoknya kalau udah kena minuman, kena apa obat apa, pokoknya yang gitu-gitu. Obat apaan lo kalau ngobat dulu? Banyak yang gitu-gitu Nipam gitu. Hancur. Apa sih? Kamlet. Reklona, Jetpam gitu. Anjay. Rohypnol masih ada nggak Rohypnol? Rohypnol nggak make. Dumolit make. Kayak obat jedak-jeduk masih make, yang blubuk masih make. Jedak-jeduk tuh inek. Iya. Blubuk tuh sabu. Iya. yang suntik-suntik tuh pernah juga. Utau. Iya. Kacau lu mah. Kacau, emang hancur, itu sehancur-hancurnya. Itu pas kapan? Itu yang aku jadi tukang tato. Aku udah nggak punya, aku juga pikirannya kayak siapa lagi lah yang mau sama gue udah janda, gue udah punya anak, gue tatoan, siapa yang mau sama gue, udah gue hancur hidup gue gitu. Nggak ada cowok tuh yang deketin? Nggak ada. Kayak misalkan kalau mau deketin, feeling ya, paling mau mainin gue doang gitu, kayak pengen tubuh lo doang lah gitu. Iya, pengen. Gua nggak mau kayak gue tuh gitu. sering gue juga gitu. Ngerasa cewek deketin mau tubuh gue doang. Kenapa gitu ya? Kok bisa? Iya, lo nya juga akhirnya udah ngeblok duluan ya? Iya, ngeblok duluan. Ini mah orang cuma mau ini doang. Iya, gitu. karena tahu gua nggak bener, lu pasti pengen ada niat nggak bener gitu. Sampai titik aku yang jatuh naik motor, pingsan, mimpi dicabut nyawa. Itu titik balik. Titik balik mau berhijab, pengen jadi orang bener, berhenti nato, dijual-jualin barang-barang tato. Mesin tato semua ngojek. Itu titik bener-bener yang langsung pakai hijab? Langsung, kayak misalkan pertama niat dulu nih. Niat pokoknya gue harus berubah nih, gue kayaknya waktu gue udah gak lama nih. Gitu mikirnya. Kayak aduh, gue harus tobat nih. Kalau enggak gimana ini hidup gue gitu. Anak gue nanti siapa yang ngurus masa depannya gitu. Kalau gue nggak bener itu kayak dikasih hidayah lah gitu. Akhirnya udah gue pengen jadi orang bener. Apa sih yang di hidup ini yang nggak bener, apa yang belum gue coba gitu. Semuanya udah gue coba, yang hal-hal yang nggak bener gue pengen jadi orang bener, udah gitu. Nah, lo ngomong ke siapa tuh? Ngomong ke diri sendiri, ngobrol sama diri sendiri. Sebelum sholat taubat itu, pas habis jatuh celaka, kaki patah nih bawah. Pas udah sembuh ngobrol sama diri sendiri, udah gue udah capek kayaknya deh, gue pengen hidup bener deh, udah. Akhirnya di situ ngojek, terus pernah kerja juga, tapi kerjanya ada aturan waktu kan. Aku mau ikut stand up, nggak bisa tuh, jadinya bentrok mulu kalau mau open mic. Jadinya aku mutusin buat ngojek aja udah sambil stand up. Ya Allah, kalau ada jalannya di stand up, aku pengen nyari uang yang halal, pengen pakai kerudung. Soalnya di tempat kerja lain aku banyak tawaran kerja tapi nggak pakai kerudung gitu. Nah, aku tolak. Baru-baru hijrah gimana sih, Cing? Kayak yang merasa gimana gitu kan. Akhirnya aku tolak, udah ngojek stand up. Ada berapa bulan? 3 bulan. Masuk Suca, lolos. Oh, itu, berarti lo masuk stand up juga baru? Baru. Oh. Kayak yang, ya Allah, pokoknya aku pengen berubah nih, gimana? Kayak dikasih jalan banget gitu ya? Iya, gitu. Mungkin kalau aku nggak mutusin waktu itu buat berubah, mungkin nggak ketemu nih stand up. Nggak ketemu. Kayaknya aku masih jadi orang nggak bener nih, masih yang gitu-gitu. Mungkin aku udah mati kali gara-gara narkoba mungkin. Mungkin aku udah nggak jelas hidupnya. Mungkin anak aku udah nggak tahu, terlantar gimana. Nggak sampai punya anak 2 juga. Iya, nggak sampai. Nah, lo ngomong nggak ke nyokap lo nih kalau lo mau hijrah lah gitu, udah mau ninggalin dunia yang lama, atau lo jalan begitu aja? Nggak pakai ngomong-ngomong? Nangis cuci kaki emak. Aku pengen sungkem gitu. Aku pengen berubah, doainnya gitu. Mama nangis, udah gitu. Udah hidup yang bener, udah punya anak, mau ngapain lagi, emang lu nggak capek gitu. Mama tahu kalau aku tuh berantakannya seberantakan itu tahu. Tapi dia kayak nggak mau tahu gitu, tutup telinga, karena kalau aku dibilangin takutnya mama aku ngelawan dan itu jadi dosa buat aku gitu. Jadi dia kayak yang ya udahlah, nanti dia cuma doa, nanti ada capeknya gitu. Dia cuma doa, ya Allah rubah anak saya, ya Allah rubah anak saya gitu. Mungkin doa mama juga yang bisa bikin kayak gini. Dan tabrakan yang bikin mikir lagi gitu. Mikir. Ya. Titik baliknya. Ketemu stand up deh. Ketemu stand up. Awal-awal ketemu stand up tuh di mana? Nyari.
Karena lo tahu, lo nonton. Nonton. Oke. Dikasih tahu teteh. Teteh itu? Kakak. Oh, kakak perempuan. Oke, ya. Jadi dia kakak lo maksudnya, bukan anak stand up? Bukan, dia pecinta stand up. Waktu itu dia ngasih videonya Suci 4, Bang Jawin, Bang David gitu, Abdur ngasih tahu, tapi aku kayak apaan sih tuh gitu. Dia ngasih tahu ke lo itu emang karena dia nganggap lo lucu? Enggak, lu kalau butuh hiburan nih nonton ini deh gitu. Lu jangan sedih-sedih mulu hidup lu gitu. Akhirnya aku nonton, lama-lama suka. Saking sukanya pengen nyoba gitu. Nyari deh tuh Kaptang. Nyari komunitas yang terdekat di situ Kaptang. Dateng. Pertamanya nggak langsung open mic, liatin dulu. Ternyata banyak yang grogi-grogi. Oh boleh nih, nggak apa-apa, jelek juga gitu. Akhirnya minggu depannya baru berani naik. Apa lo ngomongin apa? Ngomong itu yang gue tatoan tapi gue berhijab gitu. Orang-orang sering ngeliatin gue, Neng kok tatoan tapi berhijab gitu. Ya emang salahnya di mana kalau cewek tatoan pakai hijab? Kecuali gue tatoan pakai hijab tapi nggak pakai celana gitu. Nah itu baru pertama kali. Tapi itu alhamdulillah tuh kerasa ada ketawa, jadi kayak aku pede, besok gue mau naik lagi gitu. Mungkin kalau saat itu nggak ada yang ketawa, gue minder kali ya, kagak mau naik lagi. Mungkin. Tapi banyak juga orang yang begitu open mic pertama nggak dapet, akhirnya jadi motivasi supaya bisa. Tapi itu lo ngerasain diketawain orang, bukan diketawain dilecehkan ya? Iya. Orang ketawa karena cerita kita itu bangga ya? Bahagia banget. Bahagia ya? Bahagia banget. Gila, gue harus lakuin ini terus. Kayaknya ini kayak buat healing hidup nih kayaknya. Kayaknya gue bakalan bahagia nih kalau di titik ini gitu. Ikut sama komunitas ini. Ada rasanya gimana gitu ya? Iya. Iya ya, kita bisa bikin orang ketawa bahagia gara-gara kita. Iya, itu kita lebih bahagia daripada yang ketawa itu. Betul. Nah, lu langsung dapet tuh di open mic pertama? Langsung dapet, langsung kayak ada notis di dalam diri. Gue harus maju terus nih, gue harus bisa lebih dari ini gitu. Maksudnya, gue harus nulis yang banyak gitu maksudnya. Ya. Minggu depannya lo ikut lagi? Ikut lagi, rutin terus. Sambil ngojek? Sambil ngojek. Nah tapi bedanya kenapa aku 3 bulan doang, Cing? Karena aku muter ke komunitas lain. Jadi hari Senin di sini, Selasa di sini, Rabu di sini. Seluruh gitu. Jabotabek lo ini? Jabotabek muterin. Ya, respon anak-anak komunitas yang udah duluan itu gimana? Kayak ada Bang Empir, temen aku, dia senior di Kaptang. Dia bilang, lu bisa nih kalau lu komitmen, rajin nulis aja, lu bisa nih jadi gitu kata dia. Dia tuh yang ngajarin aku setup punchline kayak gitu. Ada namanya Empir. Aku sampai tinggal di rumahnya saking pengen bisa stand up. Di rumah Empir? Iya, di rumah Empir. Sama ibunya. Sama ibunya. Gue nama bininya. Belum menikah dia. Oh, belum menikah. Iya. Apa tinggal di situ? Tinggal di situ. Open mic bareng. Pulang nginep di rumah Empir. Besok nyari open mic lagi. Betul. Atau lu berangkat ngojek dulu. Kerja dulu. Komunitas yang lain? Komunitas yang lain ya selewat-selewat doang. Kalau mampir gitu. Tapi alhamdulillah gitu. Kayak disuruh lomba, ikut lomba, kenapa nggak ikut lomba gitu. Akhirnya nyoba-nyoba ikut lomba tuh di Bekasi. Akhirnya yang ketemu Bang Danet itu, ketemu di anak-anak Komtung. Akhirnya naik di Comedy Crib. Iya. Tapi lo memang udah biasa ya masuk ke dunia laki ya. Kalau harus diakuin di stand up itu lebih banyak lakinya daripada perempuannya. Di komunitas punk lo juga lebih banyak lakinya. Dan lo emang udah biasa aja gitu. Biasa. Emang dulunya aku tomboy, Cing. Kayaknya males banget punya temen cewek. Jadi kayak seneng aja bergaul cowok-cowok sama cowok gitu. Iya. Jadi masuk ke dunia stand up nggak kaget-kaget banget ya? Karena memang lo udah sering, udah tertempa gitu di kehidupan lo sebelumnya. Masuk dah Suca tuh, singkat kata, singkat cerita lo masuk Suca. Sampai berapa besar? 6. Anjay. Besar banget itu. Enggak lah, udah mengerucut, berarti lu udah ngalahin berapa orang, dan itu masih audisi yang rame-rame banyak banget, ribuan orang itu. Lu ikut di mana? Ikut di sini Jakarta. Audisi Jakarta. Yang di Hook itu ya? Iya, ada gua waktu itu. Iya. 3 sama
Ko Ernest. Ernest. Maradit ya? Kang Mo. Oh, sama Kang Mo ya. Iya. Masuk itu tuh 6 besar lo ada di Awe. Iya. Ada di anaknya Awe. Pas gak lo dapet mentor Awe? Pas. Apanya yang pas? Masuk. Apanya? Cara nyampeinnya. Kok gue yang janda tapi gue yang kotor ya. Masuk ininya ngobrolnya tuh nyambung gitu, Cing. Iya, masa gue juga gak mikir apa-apaan. Iya. Kenapa ya Kak? Jadi janda sekarang sensitif, Cing, denger yang kata-kata gitu kayak gimana gitu. Gede. Keluar. Iya tuh. Kuat. Enak. Gitu. Aduh, udah kayak pikiran kemana-mana tuh udah. Lu? Iya. Siapa lagi? Kenapa ya? Kayaknya enggak janda doang dah. Aduh, duda juga ya? Deh. Iya. Kata-kata yang punya makna bersayap itu ya. Iya. Apa aja besar. udah Cing. Gede ya. Masuk Awe itu termasuk orang yang kayaknya lebih mudah kita ajak ngobrol kalau kayak dia anak nongkrong lah gitu dah. Iya. Gitu ya. Kalau di stand up tuh dia tuh lucunya tuh lucu tongkrongan gitu, bukan lucu yang terlalu teori. Dan itu memang justru masuk di lo. Masuk. Iya. Sampai 6 besar sampai diisuin lo pacarannya sih sama Awe? Enggak pacaran. Cuman Deket-deket aja. Tapi udah nonton. Rame-rame, Cing, nonton. Tapi misah. Enggak, duduknya emang di sebelah Bang Awe emang. Oh. Iya. Baik Bang Awe orangnya. Baik lah. Baik banget. Baik, hampir setiap orang yang gue tanya yang pernah berhubungan sama Awe selalu cerita bagus tentang Awe gitu. Belum pernah ada yang bilang kayak gimana gitu, nggak berani juga kali ya. Karena dia senior juga nih. Tapi lo dapet tuh 6 besar, exposure juga masuk ke TV nasional. Dari yang belangsak di jalanan. Iya. Terus 3 bulan lo ikut stand up singkat banget itu. Masuk ke TV, lo kaget gak sih? Dapetin inian. Dapetin exposure segede gitu? Kagetnya nggak kaget, Cing, karena itu kayak doa itu. Oh, memang itu yang lo harapin? Iya, harapan aku kayak aku harus bisa hidup pakai uang halal, aku harus bisa hidup gedein anak-anak aku dengan cara yang bener gitu. Ya ampun, gimana lagi caranya gitu, aku nggak punya keahlian apa-apa, keahlian aku cuma nato. Masa aku ngojek doang gitu. Iya. Akhirnya aku ngasah di situ, ngasah di stand up. Kalau ngasah di janda agak ini juga nggak? Ya, minum dulu dah. Enggak, Cing, nggak diasah itu. emang udah tajam, Cing. Ya udah mulai tajam. Minum dulu dah, iya. Bismillah. Jadi itu memang udah lo membayangkan udah begitu lo masuk dunia stand up, lo tahu bahwa ada jalur yang bisa kayak situ dan itu memang lo harapin. Iya. Targetnya Suci. Kok kemarin nggak ikut lo? Ikut, Cing, lagi hamil gede, udah masuk kloter Gilbas. Tapi lagi hamil gede. Terus? Takutnya masuk brojol, takutnya lolos, karena itu udah bulannya. Takutnya lolos? Takutnya orang mah takut nggak lolos, dia takutnya lolos. Iya, takutnya lolos, aku lagi hamil gede. Kirain aku pas disuruh Zoom itu, ini anak udah lahir, kirain. Totonya belum. Dia lama. Akhirnya lewat dulu kali ya, ntar. Akhirnya lo nggak ikut? Nggak ikut, tapi padahal udah masuk tuh kloternya Gilbas. Lo lahir bulan apaan? Lahiran? Lahiran Januari. Oh iya sih, pas-pasan banget lagi. Udah baru-baru mulainya ya. Tapi tahun depan masih ada. Iya. Lo mau ikut? Mau ikut banget, Suci. Kan Suca 4, Suca 5 nggak ada. Nggak ada. Berikutnya kenapa nggak ikut Suci? Berikutnya gimana? Maksudnya di tahun setelah Suca lo nggak ikut Suci itu, Suci 8. Suci 8 nggak lolos, sebelum Suca 4 itu Suci 8. Jadi aku masuk Suci 8 dulu, audisi nggak lolos,
Oh sebelum Suca? Suca, baru lolos di Suca. Mau ikut Suci 9, masih ada kontrak. Sama Indosiar? Ya. Udah kelar tapi sekarang? Udah kelar. Ambil setahun doang. Oh gitu. Tapi memang lo tetap mau ikut? Mau banget. Mau banget. Lah lo masih nulis nih sekarang? Masih. Banyak yang baru dong berarti? Baru ini, materi lama aja udah jarang kepake juga, Cing. Oh. Udah pada keluar semua materinya. Tapi lu lihat gue dulu lu walaupun lu nggak aktif ya di Instagram ya, tapi gue lihat lu nih setahun tuh kosong. Selama menikah, Cing. Kenapa? Menikah yang kedua? Iya, yang kedua. Iya, gue lihat ya terakhir itu lo yang iniin anak lo tuh. Siapa yang bikin sih bagus juga dah. Apaan? Yang itu. Tahu dapat dari TikTok? Bukan tangan lo itu. Bukan, tangan aku mah tatoan, Cing. Tangan aku tatoan. Kira tuh ya lo, gue udah terenyuh. Lah itu yang 4 tangan, 1 cowoknya tangan siapa? Orang udah kagak punya laki kita. Hah? Lama kan tuh lo nih ya tuh dari Februari. Dari April 2020 lo baru upload lagi Februari. Setahun. Selama nikah lo nggak main gini-ginian? Enggak. Kenapa? Pengen rumah tangga bener, pengen nggak main sosmed gitu. Tapi stand up kan? Stand up masih. Kan perlu promo di sosial media. Iya, gitu. salah itu. Salahnya di situ emang. Maksudnya kita gunain ini buat promo kita gitu, buat promo ini kita dan udah terbukti banyak teman-teman kita yang berhasil gara-gara menggunakan sosial medianya dengan benar gitu untuk promosi diri. Lo nggak kepikiran itu waktu itu? Pikirnya sosmed buat pajang-pajang apa-apaan doang gitu. Iya. Tapi stand up masih. Stand up masih. Yang kedua ini lo menikah berapa lama? Setahun lebih juga. Nunggu sampai lahir juga? Enggak, ini 3 bulan. 3 bulan. Pas bulan puasa kemarin. Nikahnya Maret 2020. Bulan puasa kemarin namanya? Pisah. Pisahnya baru ucapan aja, belum ada pisah kakak gitu, belum ada. Emang udah ada kakak? Udah. Ini menikah resmi? Menikah enggak. Dibawa siri? Karena belum punya surat cerai dari yang pertama. Lu belum ada? Belum. Dia juga nggak mengurus, aku juga belum ngurus. Karena aku pikir gue nggak bakal nikah lagi. Ternyata masih nikah lagi. Masih pengen ya? Iya, aduh. Sekarang lu masih pengen nikah nggak? Untuk sekarang mah enggak. Tapi diurus aja kali lah. Iya, ini mau diurus dua-duanya, Cing. Sekalian. Ini mau pisah kakak, Ono mau ngambil bikin surat cerai, jadi aku kakaknya bertiga aja sama anak-anak udah. Mendingan diurus dah gitu aja dah. Iya. Nanti ntar ada, kan kita nggak tahu jodoh kita. Iya. Ada lagi. Aduh, kayaknya. Lo kan masih mengharapkan tuh. Mengharapkan apa? Nih, omongan lu ada. Iya. Masih mengharapkan yang lebih baik. Iya. Tapi kita nggak tahu. Iya, kelak akan ada sosok yang akan anjay. Itu lagi galau banget itu mah. Nulis tiba-tiba inspirasi ada gitu kalau lagi stres. Kalau lagi stres ya? Iya. Tinggal dibelokin jadi lucu itu. Iya. Hah? Iya, Cing. Itu nulis materi nih, kemarin aku mau lomba ya, lomba bikin materi baru tentang pernikahan yang kedua ini. Itu nulis materi, tadinya mau nangis, tadinya pengen sedih-sedihan, tapi aku ngambil buku aja, aku ceritain, malah ketawa-tawa sendiri, nggak jelas. Itu spesialnya stand up comedy, itu spesialnya nulis materi. Jadi mau nangis jadi gak jadi loh, malah lucu juga ya gitu. Iya. Dulu waktu sebelum nemu stand up comedy ya kalau gitu ya isinya nangis. Iya. 3 bulan lo nangis terus lo bilang 3 gitu. 3 tahun lo nangis terus. Nangis terus. Padahal itu kalau lo tambahin punchline banyak ya. Iya banyak. Aku makanya buku curhatan itu yang nangis-nangis itu aku ambil lagi buat jadi materi. Jadi materinya itu jujur semua. Karena masih ada di buku curhat itu. Itu gunanya menulis curhat. Ada masih lo bukunya itu lengkap. Ada. Dulu cerita-cerita. Lo mau bikin spesial? Mau. Yang sendiri, udah ada rencana? Tadinya kan mau bikin terlanjur janda, Cing. Tapi nikah, jadinya nggak terlanjur kepake. Nikah. Jadi nggak kepake. Sekarang bisa dong, sekarang bisa lagi. Sekarang bisa. Terlanjur janda 2 kali. Jadi bukan terlanjur janda, apaan? Gagal maning. Iya, gagal maning, Cing. Ini lagi proses menulis nih, Cing. Mudah-mudahan kalau nggak akhir tahun, awal tahun. Tapi belum ada ini kayak belum
belum dapat masukan kayak bikin show itu kayak gimana sih, lagi masih nyari-nyari teman-teman yang udah spesial duluan gitu. Biar kemarin ya gue ngobrol sama Ate nih di sini nih, dia bikin spesial show modalnya 7,5 juta udah bisa, udah jadi digital download. 7,5 juta. Venue-nya udah termasuk? Udah semua dia bilang gitu. Udah. Tapi di Lampung ya. Oh, di Lampung. Tapi di Lampung ya kalau beda-beda berapa persen kali mungkin bisa di sini. Tapi udah jadi digital download. Artinya setelah selesai itu masih ada pemasukan untuk dijual. Jadi si Ate itu emang ya dia nganggap aja bahwa yang dilakukan ini adalah proses syuting untuk digital download, tapi ada penontonnya. 100 orang penontonnya. Bayar tiket. Berarti udah ketutup sama si uang tiket. Iya. Gitu, maksudnya nggak terlalu wah gitu banget kalau kita ini. Iya, waktu itu aku udah pernah ngubungin Komika ID. Aku pengen bikin digital download juga nih yang terlanjur janda ini. Udah gentang-genting, COVID, nikah. Jadi kagak jadi dah gue special show akhirnya. Gara-gara nikah. Iya, dijawab lah, maaf lo nih spesial sekarang aja dah gitu. Ini gue kasih janda lagi lo. Iya nih lu dah biar stand up aja dah yang bener gitu. Nggak usah nikah-nikah lagi. Tapi waktu suami lo yang kedua ini support stand up. Stand up support. Support juga dia. Dia aku izin bawa dia juga nggak apa-apa. Bawa materi dia, aku juga pernah ikut yang Bang Radit tuh. Komedi Tanpa Ketemu. Iya. Menang tuh ngomongin dia doang. Dapat 5 juta ya? Dapat 5 juta. 3 juta apa 5 juta? 5 juta. Iya. Lo menang terus berarti lomba ya? Alhamdulillah, Cing. Firman menang terus. Firman kemarin juara 2. Firman, sekarang lagi ikut lagi nih? Sekarang ikut lagi nih, diadu lagi. Antara juara 1, 2, 3 atau gimana? Enggak, jadi juara 1, 2, 3 season 1 di lawan sama 30 peserta season 2, jadi 33 orang sekarang. Oh, udah dalam ini nih? Iya. Udah lagi lomba nih sekarang? Lagi lomba. Berapa kali harus bikin materi untuk? Ini mau nyetor 1 video buat penyisian 10 besar. Nanti video lagi jadi 9 besar, jadi 8 besar. Video lagi jadi 7 besar gitu. Oh, sampai banyak juga final, ya? Berapa menit? 3 menit. 3 menit. Yang nilai? Sana atau lo anak-anak MLI? Oh, itu penilaiannya di situ. Di situ bukan berdasarkan like. Voting, bukan. Tapi bisa ditonton sama orang? Bisa, dia live streaming gitu. Setiap? Ada tanggal-tanggalnya. Ada tanggalnya, kalau nggak salah nanti tanggal 17 Juni live YouTube. Live YouTube. Oh, oke. Jadi bisa ditonton dah tuh. Tapi YouTube-nya YouTube MLI? YouTube Firman Indonesia. Firman Indonesia TV. Oh, oke. Itu apaan sih dia? Dia kayak pabrik. Pabrik kayak jet pump gitu, mesin tani gitu. Dia bekerja sama MLI buat bikin lomba stand up. Oh, iya. Nah, sekarang nih anak stand up yang kombutan lo tuh siapa? Ada nggak? Sekarang udah nggak kombut, Cing. So iya ya. Sekarang ke mama aja udah. Kalau mama ketawa udah tulis. Lucu kali kalau mau ketawa udah tulis deh. Kombutannya emak lo. Udah itu standar dari standar orang umum. Orang umum. Itu kalau dia ketawa ya akan kayaknya kemungkinan juga orang yang dengar juga akan ketawa. Iya. Tapi masih open mic? Masih enggak sekarang. Di mana? Kalau open mic terakhir? Terakhir di Rangkas waktu masih sama suami. Yang kedua, kan kita tinggal di Rangkas. Dia orang Rangkas. Jadi aku ikut gabung juga di Stand Up Indo Rangkas. Ikut juga di Kaptang, kalau pulang ke Kaptang, kalau lagi di Rangkas ya di Rangkas. Lalu ketemu sama laki lo yang kedua di mana? Zaman dulu. Pang juga? Anak pang? Tapi dia anak band. Pang band? Band pang. Band pang. Teman lama juga berarti? Teman lama. Udah tahu dong kondisi lo seperti ini? Udah tahu, aku udah kasih tahu. Oh, iya. Terus lo juga suka stand up, dia tahu? Taunya pas baru ketemu lagi, baru tahu. Oh, sebelumnya dia nggak tahu? Dia nggak tahu. Nggak tahu kalau lo udah masuk TV gitu? Nggak tahu. Dia nggak pernah nonton TV katanya. Dia lihat di Facebook aku, ngubunginnya di Facebook juga aku jarang upload video stand up. Oh, jadi
ketemu lagi gara-gara dia DM lo di Facebook. Iya, inbox minta nomor WA. Aduh, gua ladenin lagi. Gua kasih aja karena pikiran teman lama, Cing. Teman lama mungkin nanti ada. Dia juga ngomong mau ada acara charity waktu itu. Boleh minta WA-nya enggak? Dikasih WA-nya. Tadinya mau naik gunung, akhirnya MC di acara charity. Ketemu deket, acara nikah. Gitu. Cerai lagi. Udah nggak sedih tapi? Enggak waktu cerai. Waktu itu kan kita udah pernah cerai nih, pertama, terus cerai kedua, sama sakitnya nggak sih? Enggak, sedihnya karena duit gue dipinjam belum dibalikin. Sedihnya. Beneran, Cing. Aduh, abis dah semua tuh. Banyak? Kayak, lumayan, Cing, buat ukuran janda kayak gue mah banyak itu. Nah. Kayak jangan gue kayak diporotin doang apa ya gitu mikirnya, jadinya jadi jahat kan pikiran. Tapi emang iya kali, enggak? Iya. Iya. Orang dia kabur pas diminta. Hah? Kabur? Hilang. Sampai sekarang. Gak bisa dihubungin? Waktu itu pernah ngubungin. Kayak nanti ya habis lebaran uang kamu bilang sama orang tua kamu ya, uang orang tua kamu ntar habis lebaran ya, kayak gitu. Sampai sekarang nggak tahu nih dia, kita nggak nanya lebarannya tahun kapan kan? Iya, salahnya lu. Salahnya. Mungkin lebaran bisa, iya. Jadi bubar gitu aja nih? Bubar gitu aja, ngucap doang, mudahan gitu. Tapi ngucapnya depan kedua keluarga. Itu jadi sah kan cuma nikah agama. Iya. Anak lo yang dari ini sekarang umur? 3 bulan, bulan ini 5 bulan. 5 bulan. Laki ya? Laki. Namanya? Reza Sehan Anugrah. Reza S. Apa tuh artinya? Rezanya dari dia, nggak tahu, dia suka aja katanya. Sehan itu nama Habib. Ya bisa, Wan Sehan ya. Anugerahnya doa. Jadi anugerah lo yang milih? Iya, kalau Sehannya mimpi. Lo yang mimpi? Mimpi. Ketemu Habib? Wan Sehan. Nggak ngomong apa-apa. Gitu. Kayak cuman ada yang manggil dia Wan Sehan gitu. Terus aku searching Wan Sehan siapa gitu. Oh ternyata Habib, ya kira aku kasih nama di situ. Dan cukup unik itu Wan Sehan itu orangnya. Iya. Aku lihat-lihat di YouTube. Unik dah gitu ya, namanya. Iya. Yang pertama anak lo namanya? Aprilia Salsabila. Oh, lahir bulan Maret. Bulan Mei. Oh iya. Salsabila lo nih dari Salsabila dia? Enggak. Emang nama lo Salsabila? Enggak. Nama hijrah ceritanya. Nama hijrah ceritanya, Cing. Jadi nama panggung juga. Gitu. Jadi lo namain ke anak lo? Iya, anak lo dulu berarti kan? Anak aku dulu, ya, namanya. Tapi dia bukan Salsabila, pokoknya dipotong jadi Salsabila. Pokoknya namanya dia ada nama dari bapaknya, panjang. Terus aku ganti nama Salsabila. Jadi dia aku kasih nama Aprilia Salsabila. Gitu. Jadi kita barengan. Nama asli sebenarnya juga bukan? Aprilia Kurniawan, bapaknya. Bapaknya Kurniawan. Lo hilangin tuh Kurniawan. Ini Reza juga mau dihilangin nih. Gue udah gak mau inget-inget gitu. Maksudnya pikirannya gitu. Gue gak mau inget-inget dia. Tapi ini kan di administrasi masih ada namanya. Untungnya yang pertama belum, masih bisa diganti. Yang ini mah udah ada kakaknya, udah ada aktenya. Jadi sekarang nggak bisa dibuang Rezanya. Udah ada aktenya, sayang kan. Iya. Ini apa? Udah sejam ini? Gokil ya. Padahal gue pengen masih banyak sebenarnya nih gokilnya. Iya. Mau udah ya, bulan akhir tahun atau awal tahun. Iya. Tapi sekarang dia lagi konsentrasi untuk juarain si Firman Indonesia dulu. Karena kalau ini juga cukup maraton ya. Seminggu sekali lo harus nyetor video. Paling live juga ya.
Live, enggak, kita nyetor video nanti sama dia di live-in buat komen. Oh, komen. Gitu. Jadi lo kok ininya tetap nyetor video ya? Ya mudah-mudahan dah. Jadinya gede lagi katanya. Amin. Apanya? Hadiahnya. Hadiahnya. Tuh kan? Dia gede nanya lagi apanya. Hadiahnya totalnya 100 juta, Cing. Tuh. Totalnya. Kebayar dong utangnya. Utangnya apa? Utang si ini. Bapaknya. Belum ya, lagi. Masa siapa yang bayar? Jadi itu yang bayar si Firman. Ya itu bukan dibayar itu mah, Cing. Kita nuker video itu. Kita juga yang keringetan nulis materi. Iya. Ya mudah-mudahan juara, mudah-mudahan tambah berkah hidupnya, amin. Uang halalnya tambah banyak yang didapetin, anaknya juga pinter-pinter, sehat-sehat terus, supaya hidup juga lebih bahagia. Mudah-mudahan dapat laki yang laki banget, yang laki banget, yang bisa bikin lo merasa jadi perempuan seutuhnya. Iya. Thank you Mega Salsabila sudah ada di wawancara. Nanti kita ketemu lagi dengan tamu yang berikutnya. Dadah.